Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kulineran ala RRI. Dan kali ini tim Kulineri berkunjung ke kota Sawalunto, salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang memang kota ini terkenal dengan multicultural, multi etnis. Dan saat ini saya bersama rekan saya Debbie, yang sehari-hari merupakan penyiar radio. Ini kalau penyiar radio, kita berbincang dengan penyiar radio akan mendengarkan suara-suara yang sangat merdu. Biasanya penyiar radio suaranya bagus-bagus ini. Biasanya. Ya. Asli dari Sawalunto dan kemudian memang sehari-hari di radio ya, siaran. Kemudian yang menarik bagi saya, Bang Debbie, sudah 2 hari ini keliling-keliling kota Sawalunto, memang multicultural. Sebenarnya awal ceritanya kenapa bisa multicultural, berbeda dengan daerah lain di Sumatera Barat ya. Kalau Kota Padang itu dominannya masyarakatnya memang Minangkabau. Kemudian kalau kita lihat ya, di Sawalunto beragam etnisnya. Ada Jawa, ada Batak, kemudian ada Minang juga. Seperti apa bisa multicultural berkumpul di sini? Kalau multicultural pastinya tidak lepas dari sejarah Sawalunto. Sawalunto merupakan salah satu kota tambang. Bisa dibilang kota tambang batubara pertama di Indonesia. Dan di saat pemerintahan Belanda, banyak sekali pekerja yang datang dibawa paksa dari Jawa, diseret dari Jawa, dibawa paksa kan, diseret. Yang terkenal dengan nama orang rantai. Orang rantai. Berarti dari Jawa, pendudukan Belanda nambang batubara yang dipekerjakan orang rantai. Orang dari Jawa. Nah, dan perjalanannya Indonesia merdeka, terus tambang yang dimana batu baranya memang banyak di Sawalunto dan telah diakui juga salah satu batu bara terbaik. Itu diambil alih dulu sama Om Bilin namanya. Om Bilin, ya. Kalau di pelajaran SD saya masih ingat tuh Om Bilin memang. Om Bilin, ya. Nah, setelah di Om Bilin ambil lagi sama PTBA sampai saat ini kan. PTBA, oke. Nah, dari Om Bilin itulah banyak sekali selain Jawa. Kalau dulu kan memang dominannya Jawa tuh. Rantainya tadi ya. Orang Jawa rantai itu orang Jawa. Tapi dengan masuknya Om Bilin di Sawalunto tambang, banyak sekali juga pekerja-pekerja tambang dari Om Bilin ini yang berasal dari Sunda, ada dari Papua, ada etnis Cina juga, ada dari Sumatera Utara. Seperti itu, Mas. Jadi makanya rame ya di sini ya. Sejak saat itu mungkin ada pernikahan, kemudian antar etnis ini, kemudian berketurunan sampai saat ini. Sampai saat ini seperti itu. Pantesan. Jadi kemarin kami sama tim Kulineri juga kan makan ini kebutuhan pokok kita ya. Kalau makan ternyata banyak pilihannya. Tidak hanya dalam pikiran kita ke Sawalunto berarti makannya nasi Padang aja. Nasi Padang. Ternyata banyak pilihannya. Satenya juga ada sate dari Jawa, kemudian sayurnya juga ada sayur dari Jawa. Ragamnya banyak, keseniannya juga banyak. Kemarin kami bahkan kalau Sawalunto Sumatera Barat, kemudian dalam pikiran kita ya keseniannya tari piring. Ternyata juga ada kuda kepangnya ada dari Jawa ya. Itu memang kuda kepang atau reog dan kesenian Jawa lainnya itu memang mereka membuat grup untuk hobi atau pernah tampil juga? Pernah tampil memang. Pada umumnya kalau untuk kuda kepang itu kan memang di Sumatera Barat ini memang mungkin hanya daerah-daerah yang dihuni oleh masyarakat Jawa pada umumnya yang ada grupnya gitu kan. Nah, jadi karena di Sawalunto ini banyak orang Jawa, secara otomatis kalau memang dari misalnya ada acara mungkin di daerah di luar Sawalunto seperti Bukit Tinggi, kan juga ada komunitas Jawa tapi sedikit.
dan mereka menginginkan kesenian mereka tuh tampil di situ, secara otomatis yang dari Sawalunto nih Dibawa ke diundang ke diundang situ. ke situ ya. Kalau tampil di sini sendiri sering juga Sering, ya. sering. Tapi selain kesenian tadi seperti teman-teman Mhm. juga membahas makanan, minuman, banyak ragamnya ternyata. Itu yang menarik. Jadi di lidah ini ada perbedaan walaupun kadang sama-sama masakan Padang ya. Ada sedikit manisnya, di sini juga ada, cara penyajian juga berbeda gitu. Dan ada minuman yang menarik. Minuman yang menarik biasanya kalau malam kita minum, kalau di Padang ya, kita di Padang lihat sekutang. Ya, sekutang. Sekutang itu jamak begitu. Kemarin kita coba mencari minuman itu karena malam di Sawalunto juga cukup dingin kan, coba-coba. Ternyata ada serbat. Ya, serbat. Itu juga berkembang di sini ya. Itu kan biasanya di Jawa. Jawa, ya. Ya seperti yang saya bilang tadi, karena memang banyak yang dari luar Sumatera seperti Jawa, secara otomatis baik itu keseniannya, makanannya, pasti juga dibawa ke sini dan dikembangkan di kota Sawalunto. Salah satunya itu ya. Kultur itu berkembang sampai ke sini, serbat ya. Serbat gitu. Ini jahe ya. Tadi kalau di Sipi memang dominannya jahe, kemudian kayu manis ada rempah lainnya juga ya. Itu memang sudah ada dari dulu? Memang sudah ada dari dulu. Sudah ada dari dulu. Kabarnya juga akan ada inovasi untuk serbat ini. Kalau saat ini memang masyarakat ini melalui UMKM-nya kan mengembangkan sorbatnya ini. Mungkin di luar Sawalunto juga ada mungkin ya Mas ya. Serbat ya, kalau di Jawa memang banyak sih. Kalau di Sawalunto mungkin ini yang terbarunya, sorbat ini memang diolah menjadi bubuk, jadi tahan lama. Bisa disimpan sampai berbulan. Kalau biasanya kan bisa kita bertahun juga. Ya mungkin bisa bertahun ya. Bisa bertahun ya, seperti sasetan lah. Iya, sasetan seperti itu ya. Dan serbat yang di Sawalunto ini juga jadikan oleh-oleh juga gitu. Nantinya ke depan. Iya. Dan kemarin-kemarin sudah ada juga. Ya, misalnya ada tamu, itu juga disuguhi itu kan, serbatnya dan juga dibawa pulang nanti. Ya, dan memang teman-teman kulinari serbat, kemudian ada kuliner-kuliner dengan cita rasa Jawa itu juga kental di Sawalunto. Seperti kami menginap kan di salah satu hotel begitu. Sajian minum siangnya juga es teh, kemudian dikasih serai, dikasih campuran seperti itu. Dan itu kental, rasa Jawanya terasa kental di Sawalunto ini. Dan memang kalau dari perbincangan kami dengan masyarakat yang pedagang-pedagang lokal gitu kan cukup banyak sendiri. Kota Sawalunto ini kalau sore kami lihat cukup banyak pedagang lokalnya ya, dan memang UMKM di sini lumayan berkembang ya. Berarti tidak salah, karena kalau catatan Badan Pusat Statistik memang di sini kemiskinan terendah di Indonesia ya. Salah satu jantungnya UMKM tadi. UMKM kuliner. Dan termasuk serbat yang akan menjadi inovasi ke depan sebagai oleh-oleh. Ini menarik dan tentu teman-teman kulinari kita akan berbincang lebih jauh tentang inovasi serbat untuk menjadi oleh-oleh. Tapi tidak sekarang. Karena kita masih akan ada episode kedua, episode selanjutnya yang akan membahas lebih dalam tentang serbat yang menjadi pilihan episode kita berikutnya. Siapa orangnya yang memproduksi, lalu bagaimana teknisnya, kita akan bahas di Kulinari episode 2. Dan tetap pantau terus kami di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, atau platform podcast lainnya. Selamat malam, kami undur diri. Selamat beristirahat.